Setelah penantian selama 14 tahun, akhirnya Timnas Futsal Indonesia meraih Piala AFF. Di partai final, Muhammad Iqbal dan kawan-kawan berhasil menundukkan perlawanan Vietnam dengan skor 2-0. Hasil itu menjadi sejarah baru dan merupakan trofi kedua bagi Timnas Futsal Indonesia. Terakhir kali kita merasakan gelar juara pada tahun 2010. Prestasi ini sangat membanggakan karena Indonesia bisa mengakhiri dominasi Thailand yang sangat kuat di ASEAN. Dari 9 edisi terakhir, negeri Gajah Putih selalu keluar menjadi juara. Kemenangan Indonesia ini terasa lebih spesial lagi karena terjadi tepat di tanggal 10 November yang diperingati sebagai Hari Pahlawan. Perjuangan seluruh pemain, staf pelatih, dan elemen futsal Indonesia layak mendapat apresiasi atas capaian tersebut. Selain meraih gelar juara, Indonesia juga menyumbangkan 1 medali lagi. Wendy Brian menjadi best player atau pemain terbaik dalam turnamen kali ini. Pemain yang berseragam Black Steel Manokwari tersebut catatkan penampilan yang impresif. Dari 5 pertandingan, dia menyumbangkan 4 gol. 2 di antaranya tercipta saat membantai Thailand pada babak semifinal. Perjalanan Timnas Indonesia dalam turnamen kali ini cukup menarik. Ada beberapa hal yang mengejutkan banyak pihak, terutama soal pemilihan pemain. Untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas di video ini. Skuad Indonesia di turnamen ini diisi oleh pemain langganan timnas seperti Muhammad Iqbal, Rio Pangestu, Evan Soumilena, dan Ardian Syahnur. Pemain-pemain berpengalaman tersebut dikombinasikan dengan pemain muda seperti Israr, Ahmad Habibi, dan Romi Humandri. Memang sangat menarik melihat skuad yang dibawa oleh Coach Hector Souto karena ada beberapa nama yang mengejutkan. Keputusannya memang mengagetkan dan menimbulkan banyak pertanyaan. Momen yang sangat menarik dunia futsal Indonesia tentu keputusan untuk mencoret Ardian Syahruntuboy dan Muhammad Al-Bagir. 2 nama yang hampir selalu menjadi andalan timnas Indonesia tidak ikut serta dalam Piala AFF kali ini. Al-Bagir dan Runtuboy yang di beberapa turnamen sebelumnya berstatus sebagai pemain utama harus pulang karena namanya tidak berada dalam skuad timnas futsal. Keputusan pelatih asal Spanyol ini menimbulkan pro dan kontra. Tidak berhenti di situ, sekitar seminggu menjelang laga perdana, Hector Souto juga mencoret Dewa Rizky dan Samuel Amos. Beberapa orang terkejut dengan hal tersebut. Bahkan ada yang pesimis dengan skuad yang ada. Hal teknis dan taktis menjadi alasan kenapa Hector Souto mencoret nama-nama besar. Sebagai pelatih kepala, dia menyampaikan kepada wartawan terkait alasannya mencoret Runtuboy dan Al-Bagir. Jelasnya, dia merupakan orang yang bersama tim setiap hari, sehingga sangat tahu bagaimana permainan mereka saat latihan dan uji coba. Ia harus memilih karena tidak bisa membawa semua pemain ke Thailand. Menurutnya, keputusannya merupakan yang terbaik bagi timnas futsal Indonesia. Kemungkinan Runtuboy dan Al-Bagir tidak memperlihatkan kinerja yang meyakinkan saat latihan. Atau bisa jadi perkembangan performa kedua pemain masih kalah jika dibandingkan dengan pemain yang lain. Lantaran pelatih berusia 43 tahun tersebut juga menambahkan bahwa dirinya dan staf kepelatihan melihat performa pemain setiap hari. Bagaimana penampilan pemain saat latihan. Mengacu pada performa, ia yakin kalau keputusannya merupakan yang terbaik. Karena yang paling penting adalah performa pemain. Benar saja, Hector Souto membuktikan kalau keputusannya sangat tepat. Pemain-pemain yang dibawa bisa memperlihatkan performa yang luar biasa. Salah satunya Romi Humandri yang menciptakan brace waktu Indonesia mengalahkan Australia 3-1. Kali ini kembali lagi bagaimana Romi mencetak gol keduanya di hari ini, Reza. Ya, ini yang sempat kita bahas. Dalam edisi ke-18 ini, Indonesia tergabung ke dalam grup B bersama Australia,
Kamboja, dan Myanmar. Di atas kertas, memang Indonesia menjadi salah satu yang diunggulkan di grup ini dan memiliki peluang besar untuk melaju ke semifinal. Start skuad Garuda di turnamen ini sangat gemilang. Mereka melenyapkan perlawanan Kamboja 9-0. Di laga ini Indonesia mencetak 3 gol dari set piece, 2 dari tendangan pojok, dan 1 gol berawal dari kick in. Semua pemain tampil cukup baik, salah satunya Muhammad Iqbal yang mencetak 2 gol. Pertandingan kedua, anak asuh Hector Soto mengalami ujian berarti dari Australia. Meski menang 3-1, namun Indonesia mendapat perlawanan yang berat. Evan Somilena membuka keunggulan dari skema kick-in yang dieksekusi dengan sangat baik. Dalam laga ini, Hector Soto membuktikan bahwa pilihannya memang sangat tepat. Romi Humandri yang sempat diremehkan menjadi pahlawan kemenangan bagi Indonesia. Brisnya mengantarkan negaranya ke semifinal. Tak berhenti di situ, pemain asal Mataram tersebut juga mencetak gol di laga terakhir fase grup. Romi menyumbangkan 1 gol saat mencukur Myanmar 5-1. 4 gol lainnya dicetak oleh Rio Pangestu, Wendy Brian, Samuel Eko, dan Firman Adriansyah. Hasil itu mengokohkan Indonesia sebagai pemuncak klasemen, menyapu bersih semua laga dengan kemenangan. 9 poin dikumpulkan anak asuh Hector Soto. Dari 3 pertandingan, mereka mencetak 17 gol dan kebobolan 2 gol. Di semifinal, Muhammad Iqbal dan kawan-kawan akan menghadapi Thailand yang menjadi runner-up grup A. Di kawasan ASEAN, Thailand menjadi tim yang sangat sulit dikalahkan. Mereka sangat mendominasi kejuaraan AFF Futsal dengan mengoleksi 16 gelar. Thailand hampir selalu keluar menjadi juara dalam seluruh edisi. Mereka hanya sekali absen pada tahun 2010, dan itu pun karena tidak berpartisipasi. Saat itu Thailand sedang mengadakan turnamen dengan mengundang negara-negara besar, seperti Iran, Argentina, dan Uzbekistan. Dalam edisi tersebut, Indonesia keluar sebagai juara setelah mengalahkan Malaysia dengan skor 5-0 di partai final. Sokrates Matulesi, Fenar Huta Barat, Denny Handoyo, dan kawan-kawan berhasil meraih piala AFF Futsal untuk pertama kalinya dalam sejarah. Setelah tahun 2010, Thailand kembali mendominasi kejuaraan antar negara ASEAN ini. Vietnam, Australia, Myanmar, Malaysia, dan Indonesia tidak mampu menghentikannya. Di tahun 2022, Indonesia nyaris bisa mengakhiri dominasi Thailand. Namun, hal tersebut gagal terrealisasikan karena di menit-menit akhir, skuad Garuda kebobolan dari skema power play. Witsada, dia bahaya kali ini. Osaman Musa, baik Osaman Musa. Masuk, kita lihat bagaimana tadi gol terjadi oleh Krit Asya Nyalak. Sini, sangat hati-hati para pemain Indonesia melakukan. Awas, ini bahaya. Luar biasa, kita lihat bagaimana sabarnya para pemain Thailand dan mencetak gol di saat-saat krusial seperti ini. Akhirnya negeri Gajah Putih kembali menjadi juara setelah mengalahkan Indonesia melalui babak adu penalti. Kekalahan yang sangat menyakitkan bagi timnas futsal Indonesia. 2 tahun berselang, Indonesia berhasil menuntaskan dendamnya, tepatnya pada babak semifinal Piala AFF Futsal 2024. Tak tanggung-tanggung, anak asuh Hector Soto mempermalukan Thailand di hadapan pendukungnya sendiri dengan skor yang cukup telak, 5-1. Pada laga ini, gol timnas Indonesia dicetak oleh Evan Somilena, Rio Pangestu, Firman Adriansyah, dan brace dari Wendy Brian. Hasil tersebut membuat Garuda melenggang ke partai final dengan percaya diri tinggi. Di partai puncak, mereka menghadapi Vietnam yang pada babak 4 besar mengalahkan Australia secara dramatis. Keberhasilan menyingkirkan Thailand ini sangat mempengaruhi performa pemain di partai final. Hampir seluruhnya bisa menampilkan kinerja yang bagus, sehingga pemain Indonesia bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Sebenarnya Vietnam juga tampil cukup solid saat bertahan. Tidak mudah untuk menembus pertahanan mereka. Tetapi di fase menyerang, kualitas negeri Naga Biru tidak begitu baik sehingga Ahmad Habibi bisa tetap mengamankan gawangnya. Kualitas individu yang kita miliki memang cukup baik dan secara tim juga terlihat perbedaannya.
koneksi antar pemain terlihat cukup kuat. Saifullah membawa timnas unggul melalui set piece kick in di babak pertama. Skor 1-0 bertahan cukup lama dan baru di akhir laga, Rizky Xavier memperlebar jarak menjadi 2-0. Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Bagaimana sebuah gol yang mematikan peluang dari Vietnam justru dicetak di 1 menit terakhir oleh Rizky Xavier. Apresiasi penuh kepada pemain, tim kepelatihan, dan seluruh elemen futsal di Indonesia. Setelah 14 tahun, akhirnya kita bisa merasakan gelar juara AFF Futsal. Bagi teman-teman yang ingin mengucapkan selamat atau apresiasi atas keberhasilan ini, bisa menuliskannya di kolom komentar. Sehari setelah laga final, skuad Indonesia langsung bertolak ke tanah air. Dan kemarin malam, Timnas Futsal dan Timnas Sepak Bola Indonesia mengadakan makan malam bersama. Kebersamaan ini terasa sangat menyejukkan dan menjadi bukti bahwa tidak ada batasan antara futsal dan sepak bola. Prestasi yang ditorehkan Timnas Futsal semoga bisa menular ke Timnas Sepak Bola yang akan mengarungi kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Dan di bulan Desember nanti, anak asuh Sintayong akan berlaga di Piala AFF.